Sebuah peristiwa yang mengerikan baru-baru ini sempat muncul kembali di beberapa media sosial. Peristiwa itu terjadi kepada seorang wanita dan seorang pria yang telah melakukan transaksi persetubuhan secara ilegal di atas sebuah ranjang kasur. Hidup dari si wanita tersebut berakhir dengan sangat tragis. Dia ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan dengan luka cukup parah yang berada di sekujur tubuhnya. Dan alat kelamin dari si wanita juga tampak dirusak oleh si pria dengan sedemikian rupa. Menurut keterangan dari si pria di depan petugas kepolisian, kejadian yang menimpanya itu terjadi dengan begitu sangat cepat. Dia merasa sangat menyesal karena sudah meluapkan emosi yang begitu besar ke tubuh dari si wanita tersebut. Pria itu mengaku bahwa alasannya menghabisi si wanita terkait persoalan perjanjian kerja yang dibatalkan secara sepihak, dan dia tidak mendapatkan sepeser pun upah atas kinerja yang sudah dirinya lakukan terhadap si wanita di atas ranjang kasur. Si pria itu mengungkapkan bahwa dia bekerja sebagai seorang pemuas nafsu birahi para wanita yang kesepian, dan dia akan diberikan sejumlah upah setelah menemaninya, dan memberikan kepuasan secara batin terhadap pelanggannya tersebut. Hingga karena alasan itulah yang mendasari si pria akhirnya melakukan kekerasan secara fisik terhadap si wanita. Dan dia tanpa sengaja sudah menghabisi nyawanya dengan begitu sangat tragis. Padahal beberapa saat sebelum kejadian mereka telah melakukan hubungan persetubuhan itu dengan sangat harmonis. Peristiwa yang mengerikan ini terjadi pada tahun 2017 di bulan Desember, dan kejadian itu bahkan disaksikan langsung oleh anak dari si wanita yang masih berusia sekitar 2 tahun. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa si wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Deli Cinta Sihombing yang berusia sekitar 26 tahun dan bertempat tinggal di perumahan Center Raya di Tanjung Uncang di Kepulauan Batam. Deli Cinta Sihombing memiliki seorang suami dan 1 orang anak yang masih balita. Suami dari Cinta Sihombing adalah seorang pelaut yang berlayar di Samudra Atlantik. Menurut keterangan dari beberapa tetangga terdekat dari korban, Cinta Sihombing memiliki karakter yang sangat tertutup. Mereka jarang menemuinya berkumpul dan bergaul di lingkungan sekitar rumahnya. Cinta Sihombing hanya sesekali keluar dari rumahnya, sekedar untuk berbelanja sayur ataupun kebutuhan yang lainnya. Warga sekitar juga tidak merasa curiga akan kehidupan dari Cinta Sihombing. Mereka merasa bahwa ibu muda tersebut hidup dengan biasa saja dan cenderung sangat sederhana. Hingga atas kejadian yang mengerikan itu, membuat mereka sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Terlebih kasus itu terkait sebuah kesepakatan persetubuhan dan melibatkan seorang pria yang menjadi seorang pemuas nafsu birahi para wanita yang kesepian. Para warga menduga bahwa pekerjaan dari suami si wanita adalah penyebab yang paling utama. Karena menjadi istri dari seorang pelaut yang berlayar di samudera yang luas, memaksanya harus ditinggalkan selama berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Kesepian yang melanda Cinta Sihombing diduga menjadi faktor utama yang membuatnya menyewa seorang pria untuk sekedar melayaninya di atas sebuah ranjang kasur. Sebuah problematika yang tidak masuk akal, namun atas praduga tersebut membuatnya menjadi nyata dan itu memang benar-benar terjadi. Peristiwa yang memilukan tersebut berawal dari kesaksian pihak keluarga korban yang merasa curiga dengan keadaan dari Cinta Sihombing karena tidak mendapat kabar apapun darinya dan ponsel miliknya juga dalam keadaan yang tidak bisa dihubungi. Pihak keluarga itu kemudian memutuskan untuk langsung datang ke rumahnya. Mereka merasa ada sesuatu yang buruk terhadap keadaan dari Cinta Sihombing. Setelah sampai di depan rumah miliknya, kakak dari Cinta Sihombing melihat mobil milik adiknya itu tidak berada di sana. Dia awalnya menduga bahwa rumah itu kosong dan Cinta Sihombing sedang pergi dari rumahnya tersebut. Namun karena dia sama sekali tidak mendapatkan kabar apapun dari adiknya, dirinya kemudian memutuskan untuk mengintip dari celah jendela di rumah tersebut. Hingga tiba-tiba suara dari keponakannya terdengar cukup keras dari dalam. Dia seketika langsung panik dan kemudian bergerak untuk mendobrak pintu dari rumah adiknya. Karena menurutnya adiknya itu tidak mungkin secara sadar meninggalkan anaknya di dalam rumah dalam keadaan yang sendirian, sementara dia malah pergi untuk waktu yang cukup lama. Setelah berhasil mendobrak pintu itu, sebuah bau busuk tercium cukup menyengat dan sangat mengganggu. Dia lantas berteriak dan memanggil nama dari adiknya, dan setelah sampai di salah satu kamar di rumah tersebut, sebuah penampakan yang mengerikan terlihat sangat jelas di depan matanya. Dia kemudian langsung menggendong keponakannya yang berada dalam posisi terlentang di atas lantai kamar. Balita itu terlihat dalam keadaan yang sangat lemas dan sangat tidak berdaya.
Sementara kondisi dari adik perempuannya tersebut dalam keadaan yang mengenaskan dengan lehernya yang tertebas sebilah tajam dan tubuhnya juga terikat oleh seutas tali tambang. Setelah berhasil memberikan pertolongan terhadap keponakannya, dia selanjutnya meminta bantuan ke beberapa tetangga dan melaporkan atas kejadian tersebut ke pihak instansi kepolisian. Hingga beberapa jam berikutnya pihak kepolisian bersama dengan pihak terkait akhirnya sampai ke rumah dari korban. Mereka kemudian mengamankan lokasi kejadian dan membawa tubuh dari Cinta Sihombing untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian selanjutnya bergerak dengan sangat cepat. Mereka meminta keterangan dari beberapa pihak termasuk pihak keluarga dari korban. Dari hasil investigasi itu mereka menemukan sebuah ponsel milik dari korban dan di dalamnya terdapat beberapa pesan yang sangat mencurigakan. Pesan itu mengenai sebuah kesepakatan persetubuhan hingga korban sempat meminta seorang pria untuk datang ke rumah miliknya. Pihak kepolisian kemudian melakukan identifikasi kepada pria itu. Mereka menduga bahwa si pria tersebut adalah pelaku atas kekejaman ini. Setelah melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pria itu, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkapnya di tempat persembunyiannya. Awalnya pria itu tidak mengakui atas semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Namun karena pihak kepolisian memberikan beberapa bukti yang cukup kuat, si pria akhirnya tidak bisa mengelak dan menolak setiap tuduhan tersebut. Si pria itu kemudian mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku bahwa telah khilaf dalam emosi yang cukup tinggi hingga aksi gilanya itu berakhir dengan sangat sadis terhadap tubuh dari si wanita. Di hadapan pihak kepolisian, pelaku yang bernama Dedi Purbianto dan berusia sekitar 28 tahun tersebut mengungkapkan bahwa dia dan korban sebenarnya tidak memiliki hubungan yang istimewa. Mereka baru bertemu sebanyak 3 kali dan 2 pertemuan di antara keduanya terkait sebuah kesepakatan hubungan persetubuhan. Dedi Purbianto menjelaskan bahwa dia awalnya mengenal Cinta Sihombing di sebuah aplikasi khusus dewasa dan Cinta Sihombing yang terlebih dahulu mengirimkan pesan kepadanya. Pesan itu berujung pada sebuah transaksi di atas ranjang kasur dan si wanita itu menyuruhnya untuk datang ke rumah milik dari suaminya. Cinta Sihombing juga menjelaskan kepadanya bahwa suaminya tidak berada di rumah dan dia sedang bekerja sebagai seorang pelaut hingga Cinta Sihombing meyakinkan bahwa mereka akan aman jika bermain di rumahnya tersebut. Menurut pengakuan dari pelaku, Cinta Sihombing pernah sedikit bercerita terkait hubungan seksual antara dia dan suaminya. Cinta Sihombing mengaku bahwa menjadi seorang istri pelaut sangat tidak menyenangkan. Dia sering sekali mengalami kesepian dan butuh pelukan di beberapa malam dalam kesendirian. Cinta Sihombing merasa bahwa hubungan seksual dengan suaminya tidak berjalan dengan baik. Hal itu membuat Cinta Sihombing akhirnya memilih menyewa seorang pria untuk melampiaskan nafsunya tersebut. Karena menurutnya jika dia memilih untuk berselingkuh, maka itu sudah tahap paling fatal dan akan menghancurkan pernikahan dengan suaminya. Cinta Sihombing dalam pertemuan pertamanya merasa sangat terpuaskan dengan pelayanan dari Dedi Purbianto. Dia bahkan mengulangi hubungan persetubuhan itu sampai 5 kali dan benar-benar berafa dalam klimaks yang cukup tinggi. Namun dalam pertemuan awal itu, Dedi mengungkapkan bahwa dia merasa sangat kecewa terhadap korban karena pekerjaannya itu tidak dibayarkan secara langsung oleh Cinta Sihombing. Menurut pengakuan dari pelaku, Cinta Sihombing beralasan bahwa dia belum mendapat transfer dari suaminya dan meminta Dedi Purbianto untuk kembali lagi di beberapa hari berikutnya. Dedi Purbianto yang sebenarnya juga merasa terpuaskan dengan tubuh mamah muda itu, kemudian menyetujuinya dan dia akan kembali datang ke rumah dari Cinta Sihombing. Di pertemuan yang selanjutnya, Dedi Purbianto kemudian datang ke rumah dari Cinta Sihombing. Saat itu tujuan dari Dedi sebenarnya untuk menagih upah yang sudah dijanjikan. Namun ketika sudah bersama dengan Cinta Sihombing, Dedi mengaku bahwa dia digoda oleh wanita itu untuk kembali melayaninya di atas ranjang kasur. Dan Cinta Sihombing menjanjikan akan memberikan 2 kali lipat atas kesepakatan persetubuhan di antara keduanya. Merasa tergoda dengan upah yang akan diberikan, Dedi Purbianto kemudian kembali melancarkan aksinya bersama dengan Cinta Sihombing. Mereka bermain di atas ranjang kasur dan di samping dari anaknya yang baru berusia sekitar 2 tahun. Cinta Sihombing sampai berkeringat basah. Dia kembali merasakan puncak kenikmatan saat melakukan persetubuhan tersebut. Dedi Purbianto benar-benar bisa membangkitkan sebuah gairah seksual yang gila. Dia bisa menerobos sampai ke dalam dan itu yang dicari oleh kebanyakan wanita. Menurut kesaksian dari Dedi Purbianto, Cinta Sihombing pada saat itu sampai dibuat lemas dan tidak berdaya. Cairan putih yang hangat milik dari Cinta Sihombing bahkan mengalir terus-menerus di atas ranjang kasur tersebut.
Menurut Deddy Purbianto, gairah yang diberikannya adalah sebuah ketulusan dan wanita yang berhubungan dengannya bisa sampai ketagihan dibuat olehnya. Setelah melakukan pekerjaannya di atas ranjang kasur, Deddy Purbianto kemudian menagih upah yang sudah dijanjikan oleh Cinta Sihombing. Deddy mengatakan kepada wanita itu bahwa tugasnya sudah selesai dan dia ingin segera pulang ke rumah. Namun jawaban dari Cinta Sihombing seketika membuatnya merasa sangat panas dan dalam emosi yang cukup meninggi. Cinta Sihombing mengatakan bahwa sebenarnya hubungan persetubuhan itu terjadi di antara keduanya dan Deddy Purbianto juga bisa menikmati tubuhnya dengan sangat terpuaskan. Cinta Sihombing menolak untuk membayar upah itu. Dia mengatakan bahwa Deddy Purbianto sangat munafik karena meminta upah darinya. Mendengar jawaban tersebut membuat Deddy Purbianto seketika langsung menampar dan memukul Cinta Sihombing. Dia mengatakan bahwa dia melakukan itu hanya karena sebuah pekerjaan dan dia memaki Cinta Sihombing untuk segera memberikan upah tersebut. Namun Cinta Sihombing pada saat itu melakukan perlawanan. Dia berteriak meminta pertolongan hingga terdengar cukup sangat keras. Deddy Purbianto merasa sangat panik. Dia kemudian membekap mulut dari wanita itu dan kembali melakukan kekerasan secara fisik terhadapnya. Karena Cinta Sihombing terus melakukan perlawanan, Deddy Purbianto akhirnya mengambil sebilah tajam yang berada di dalam tas ransel yang dibawanya. Dia kemudian menyabetkannya ke leher dari si wanita dan itu seketika langsung membuatnya dalam keadaan yang tidak berdaya. Deddy Purbianto juga menyumpal mulut dari Cinta Sihombing dan dia kemudian mengambil seutas tali yang berada di dalam rumah tersebut. Deddy Purbianto selanjutnya mengikat Cinta Sihombing dengan begitu kuat. Dia melihat wajah si wanita itu sudah sangat pucat dan lemas. Setelah berhasil mengikat dan membuatnya tidak berdaya, Deddy Purbianto kemudian melarikan diri dan membawa beberapa barang milik dari Cinta Sihombing. Salah satunya adalah sebuah mobil Toyota kepemilikan suami dari si wanita tersebut. Menurut pengakuan Deddy Purbianto, Cinta Sihombing saat dirinya tinggalkan masih dalam keadaan yang bernapas. Dan dia sebenarnya tidak berencana untuk menghabisinya. Emosi yang memuncak karena penghinaan dari Cinta Sihombing yang akhirnya mendasari itu semua. Namun dalam pelariannya menuju ke tempat persembunyiannya, Deddy Purbianto melihat beberapa stasiun televisi yang mengabarkan kematian dari Cinta Sihombing. Dan hal itu seketika membuatnya merasa sangat ketakutan, hingga beberapa jam kemudian akhirnya dia berhasil tertangkap oleh pihak kepolisian. Menurut keterangan dari sumber berita, Deddy Purbianto kemudian divonis hukuman penjara selama 15 tahun. Dan itu sebuah hukuman yang tidak sepadan atas aksi yang sudah dirinya lakukan. Terlebih kisah ini berdasarkan pengakuan dari Deddy Purbianto, hingga validasinya masih banyak yang mempertanyakan. Namun karena tidak memiliki bukti yang cukup kuat, kesaksian dari pelaku adalah kronologis yang diyakini di hadapan hukum. Semoga dari kisah ini, kita mendapat pelajaran yang teramat sangat penting. Terlebih persoalan hubungan antara suami dan istri, selayaknya kita harus menahan segala nafsu di setiap kondisi di kehidupan kita itu sendiri. Karena sebuah perbuatan yang buruk pasti akan menerima keburukan yang nyata adanya. Beberapa keterangan yang saya dapatkan diambil dari sumber artikel Berita Nasional. Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap dikoreksi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya.